Satu rumah dapat dikelilingi dengan beberapa rumah lainnya dalam satu lingkup perumahan. Perumahan terdapat beberapa fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan lain-lain yang berkumpul dalam sebuah permukiman dan berkembang menjadi suatu kawasan permukiman. Hierarki sistem kawasan permukiman adalah proses yang mengatur pengembangan, penggunaan lahan, dan manajemen kawasan permukiman dengan cakupan kebijakan, peraturan, rencana tata ruang, dan praktik untuk merencanakan dan mengelola perkembangan kawasan permukiman. Hierarki sistem kawasan permukiman terdiri dari unit rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman. Berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2016 Ayat 1, unit rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Selanjutnya adalah perumahan yang merupakan kumpulan rumah, sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan, maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kemudian, permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian, yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain, di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Jumlah minimum perumahan yang ada pada lingkup permukiman adalah kurang lebih 500 unit, sedangkan jumlah maksimalnya sebanyak kurang lebih 6.000 unit rumah. Selanjutnya ada lingkungan hunian, yaitu bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman dengan jumlah unit minimum kurang lebih dari satu permukiman di dalamnya dan jumlah maksimal unit rumah adalah sebanyak kurang lebih 24.000 unit. Dalam lingkungan hunian terdapat sarana seperti kantor kecamatan, kantor polisi, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan, yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Jumlah minimum unit dalam kawasan permukiman adalah lebih dari satu lingkungan hunian atau kurang lebih 24.000 unit. Rancang kota sangat erat kaitannya dengan wujud kota, yang merupakan manifestasi fisik yang menjadi karakter identitas kota. Dalam perancangan wujud kota, terdapat beberapa elemen pembentuk yang berpengaruh, yaitu elemen yang pertama adalah peruntukan lahan makro dan lahan mikro, kemudian intensitas pembangunan, sistem penghubung, ruang terbuka hijau dan tata hijau, tata bangunan dan masa bangunan, dan yang terakhir adalah tata informasi dan perabot jalan. Peruntukan lahan makro dan lahan mikro merupakan bentuk perencanaan yang menentukan dasar rencana 2 dimensi dan akan terwujud menjadi ruang 3 dimensi. Penentuan ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan dan merealokasikan kegiatan pada suatu lahan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang sejalan dengan skenario pembangunan yang telah direncanakan pada suatu wilayah. Peruntukan lahan makro berupa kawasan perdagangan, kawasan hunian, kawasan perkantoran, kawasan pemerintahan, dan lainnya. Kemudian, untuk alokasi peruntukan lahan diatur secara horizontal. Peruntukan lahan mikro dalam kawasan perdagangan dapat berupa kegiatan toko eceran, toko grosir, pasar, dan lainnya. Untuk alokasi peruntukan lahan mikro, diatur secara vertikal. Intensitas pembangunan mencerminkan daya tampung dan daya dukung kawasan yang setara dengan luas total lantai bangunan efektif untuk dibangun. BERBAHAYA jika melebihi dari kemampuan lahan yang tersedia. Terdapat 4 macam nilai kuantitatif dalam intensitas pembangunan, yaitu koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien dasar hijau, dan koefisien tapak basement. Elemen selanjutnya adalah sistem penghubung yang menghubungkan kegiatan-kegiatan penghuni kota sesuai dengan jenis peruntukan lahan berupa jalur sirkulasi yang bervariasi.
Tujuannya adalah agar seluruh kegiatan berlangsung efisien pada suatu kawasan. Jika tidak dirancang dengan baik, rencana sistem penghubung akan menimbulkan potensi tambahan pergerakan yang berdampak buruk pada sistem kota secara keseluruhan. Elemen berikutnya adalah ruang terbuka hijau yang terdiri atas tanaman, ruang terbuka non-hijau, dan ruang terbuka bitu yang mencakup dua aspek, yaitu fungsi ekologis dan fungsi sosial. Untuk menghitung kualitas ruang hijau di lingkungan binaan fungsi ekologis dapat menggunakan metode perhitungan Green Factor. Sebagai fungsi sosial, ruang terbuka dapat berupa taman bermain, tempat olahraga, dan lain-lain. Elemen selanjutnya mengenai tata bangunan dilakukan untuk mendapatkan bentuk ruang kota dan karakter kawasan yang diinginkan sesuai distribusi intensitas dan jenis kegiatan yang ada sehingga masyarakat dapat menikmati ruang antar bangunan dan nilai estetika. Terdapat 3 aspek yang diperhatikan, yaitu aspek fisik berupa pengendalian bentuk massa bangunan. Kemudian aspek non-fisik berupa kegiatan yang ditampung di ruang antar bangunan. Dan aspek lingkungan mengenai arah bangunan, aliran udara, tekstur, dan warna. Elemen yang terakhir adalah mengenai tata informasi dan perabot jalan yang merupakan salah satu elemen perancangan yang memengaruhi kualitas fisik serta visual ruang kota. Dalam skala makro, memiliki peranan dalam pembentukan karakter wajah jalan yang berpengaruh dalam penataan agar terciptanya kesesuaian visual serta estetis. Elemen tata informasi berupa reklame, rambu-rambu, dan sistem tata informasi. Sementara itu, elemen perabot jalan berupa bangku, tempat sampah, ubin pengarah, dan lain-lain. Dalam proses perancangan kota, terdapat juga aspek lain yang mempengaruhi seperti aspek pelestarian, infrastruktur dan utilitas kota, dan sektor ekonomi informal. Selain itu, untuk mewujudkan arsitektur kota yang berkualitas, diperlukan perangkat administratif yang diikutsertakan agar sasaran pembangunan yang diinginkan dapat tercapai. Perangkat administratif yang dimaksud adalah disinsentif, insentif, pengalihan hak membangun di atas ruang-ruang kota, kemudahan dalam perpajakan, izin, dan lain-lain. Langkah pertama yang dapat dilakukan dalam tahapan perencanaan dan rancang kota adalah identifikasi kondisi existing atau analisis site dengan memahami konteks kawasan, pemetaan spasial, potensi, dan kondisi kota atau perkotaan. Langkah kedua adalah perumusan isu dan visi kota dengan memahami tantangan dan permasalahan kota, merumuskan visi dan konsep pengembangan kota, dan belajar dari kota percontohan. Langkah ketiga adalah penyusunan studi kelayakan dengan mengumpulkan dan mengolah data serta analisis potensi, kelembagaan, hingga proyeksi kependudukan dan ekonomi dalam bentuk spasial secara partisipasif. Langkah keempat adalah perencanaan tata ruang kota berdasarkan hasil studi kelayakan secara spasial dengan memanfaatkan teknologi. Perencanaan dapat dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Langkah kelima adalah implementasi pengembangan konsep tata ruang kota berdasarkan hasil studi kelayakan dan analisis site dengan menggunakan teknologi. Langkah terakhir adalah monitoring dan evaluasi secara berkala berdasarkan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang secara rutin untuk dikaji ulang. Jadi dalam perencanaan dan rancang kota terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan beserta dengan tahapan-tahapannya untuk menjadikan kota yang hidup dan layak untuk dihuni oleh masyarakatnya. Coba pikirkan sejenak mengenai perkembangan kota tempat tinggalmu sekarang, apakah sudah memenuhi semua elemen terkait dan tahapan rancang kota yang sesuai?